Jadi pernah nggak sih bang punya kebiasaan boros? Terus gimana sih lu ngindarinnya? Iya kayak misal sebelumnya tuh kayak dulu gue boros banget sih, terus kayak mikir kayak gue jangan boros lagi deh gitu. Soalnya kan boros, saking borosnya, aduh boros banget. Itu mah mulus ya. Jadi gimana nih bang? Aduh, kalau kayak gini jadi buka-buka. Weh, jangan boros. Halo semuanya, selamat datang di PAB Podcast Anak Brilian. PAB kali ini kita akan berbicara tentang cara mengelola keuangan yang baik dan benar pada remaja. Betul banget. Jadi tuh biar kita tahu tuh gimana sih Gen Z cara mengelola keuangannya ini gitu loh. Benar. Nah, kita juga mengundang teman-teman kita sendiri nih yang notabene-nya tuh yang paling jago banget dalam mengelola keuangan dan baik dan benar. Betul. Benar, Wib? Betul. Oke, bisa dikenalin nih pada narasumber kita yang ganteng banget nih. Aduh. Oke. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Akli Falakul Ilham, biasa dipanggil Akli. Saya dari Kilis. Kilis Oh, Kilis. 12 SMA. Oke. Siap. Oke. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Hanifan Maruli Sirait. Saya biasa dipanggil Hanif dan saya adalah kelas 12 SMA. Oke. Jadi sedikit fun fact juga nih teman-teman, bahwa narasumber kita yang ganteng banget ini adalah teman kita sendiri juga. Kita karena sebenarnya juga sekelas gitu, jadi Kita juga satu kelas semua ini. ya benar. Nah, kenapa kita undang mereka? Karena mereka adalah yang paling jago banget nih soal mengatur keuangan. Nah, kita juga mungkin kita satu kelas kalau lagi bingung mau konsul tuh kita ke abang-abang Iya, ini. nanya ke mereka gimana Nanya sih mereka gimana biar sih. kita tuh lebih jago lagi cara ngatur keuangan gitu. Betul banget. Oke. Kita masuk nih ke pertanyaan pertama buat Bang Akli dulu ya. Ya, Jadi gimana nih Bang Akli sebagai kelas 12 yang baru juga kan? Tapi nggak baru-baru banget. nggak baru banget sih Iya, sebenarnya. udah berapa bulan juga kan. Kok bisa sih ngatur uangnya tuh jago banget? Kira-kira ada tips gak sih buat teman-teman semua nih? Nah, kalau misalnya tips dari saya nih Kak, kalau misalnya cara mengatur keuangan itu tentunya cara kita memanage keuangan setiap harinya harus terjadwal. Terjadwal. Iya, benar banget Kak. Jadi bikin jadwal mungkin di HP kalau nggak di buku gitu. Bikin, Iya. bikin anggaran. Jangan sampai Budget. keuangannya tuh contohnya kayak uang kas beli galon mulu itu. Jangan. Itu boros banget itu kalau Aduh ya. tapi kalau misalnya nggak beli galon haus juga sih. Terus buat Bang Hanif, Ya, gimana nih? kita kan sebagai anak kelas 12 nih. Ya. Nah, itu kita udah pengeluaran itu kan gila-gilaan banget ya kan Bang? Kacau. Asli. Apalagi kita ada P5, ada kurikuler, ada ini, ada itu, ada ngeprint. Nah, kok bisa sih Bang ngatur uangnya masih jago banget dengan pengeluaran yang masih gila-gilaan itu? Simpelnya gini, kalau buat keuangan pribadi ya, Ya. kalau untuk keuangan pribadi itu kita bayang-bayangin dulu nih, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang kita butuhin buat sekolah gitu. Kita kan pelajar nih, Ya. ya utamain lah duit buat sekolah gitu, beli alat tulis, ngeprint tugas, beli ini beli itu. Terus ya kurang-kurangin jajan kalau emang nggak perlu, kecuali nih lu lapar nih, sekarang nih pengen mati gitu kan, udah gelimpangan di kelas gitu, udah gelimpangan di kelas, nah udah belilah makan gitu secukupnya. Suami aja, udah beli lagu ya? Hah? Terus ya turunin gengsi aja sih anak muda sih, jangan ngikutin gengsi temen nongkrong ke kafe sana sini, pulang sekolah nongkrong, pulang sekolah nongkrong. Jangan promo intinya ya. Nah, Jangan makanin gengsi ya. Nah, kan? iya. Tapi tau gak sih Bang, kenapa kita gengsi? Karena kita gengsi. Betul banget, betul banget. Betul, pantes ya. Pantes kita gengsi. Ada gengsinya tinggi. Bener-bener. Jadi kita udah dapet tips juga ya dari temen-temen kita ini. Kalau dapet uang, bikin anggaran, catet, simpen. Iya. Bener-bener. Nah, selain tips nih kan pasti ada tantangan terbesar nih. Tantangannya itu apa sih kira-kira tantangan cara mengelola keuangan gitu loh? Kalau misalnya tantangan dari saya sih tentunya
kayak FOMO, ikut-ikutan temen. Terus tantangannya juga kalau misalnya ikut-ikutan temen beli belanja online, terus beli brand-brand yang emang gak diminati lah, kadang terbawa gitu arusnya. Tapi menurut saya tuh kalau misalnya kayak gitu jangan diikutin ya teman-teman. Itu contoh yang gak baik sih cara mengatur mengelola keuangan tersebut. Jangan boros ya, Bang. Iya, jangan boros. Kak Hanif sendiri? Kalau gue sendiri, kita udah ngebikin nih bayang-bayangan kira-kira kita bakal beli ini, bakal beli itu, dan kita udah hitung, oh ternyata duitnya ngepas atau lebih dikit. Tahu-tahu di tengah jalan gitu kan, ada kita patungan yuk beli ini buat hadiah ini gitu. Besok ngeprint ini harganya segini, jadi patungan sekelas ya. Terus juga ya kayak Bang Akli tadi bilang, mungkin nurutin gengsi anak zaman sekarang. Itu sih paling kalau dari gue sendiri. Iya Bang, oke Bang. Terus juga ada nggak sih tips efektif buat kita, kira-kira kalau kita kan pengen hemat juga nih, tapi pemasukan kita terbatas dan juga pengeluaran kita lebih gede dari pemasukan kita. Ya, betul. Gimana tuh, Kayak Bang? buat teman-teman yang lain juga pasti ada aja yang mungkin boros gitu-gitu loh. Jadi kayak biar mereka nggak boros tuh ada tips and triknya nggak sih? Kalau misalnya saya saran. Iya, Substansi saran. Nah, Saran. saran dari gue itu, menurut gue gimana cara kalian mengatur keuangan. Tentunya harus terjadwal keuangannya, itu cara ngaturnya. Tentunya kalau misalnya kalian tuh per hari misalnya dapat uang 10%, nah kalian sisihkan 5%-nya itu untuk menabung. Nah, cara menabungnya itu gimana? Cara menabungnya itu kalau misalnya saran dari saya itu menabung digital, bisa pakai GoPay, bisa pakai Bibit. Nah, tentunya kita menabung pakai cara dengan elektrik. Nah, kita juga harus mengubah mindset kita. Kita harus jadi kaya, bukan malah jadi banyak utang, banyak pengeluaran juga. Itu mindset yang salah. Keren banget sih ini pemikirannya, emang Wah, pemikiran orang kaya emang. Kacau. Wow. Wah, Kacau keren banget ya. banget, keren. Nah, kalau misalnya kalian menabung di Bibit, misalnya contohnya kalian menabung 1 digit di Bibit. Nah, itu kemungkinan itu bakal naik 3 bulannya, bukan malah menurun, bukan malah jadi utang. Nah, itu benefitnya kalau misalnya kalian menabung nih teman-teman. Gitu sih saran dari gue. Jadi gimana Bang? Saran dari gue ya buat anak muda ya, gaya hedonismenya tolong dikurangi lah, gaya hedonismenya. Setuju sih. Setuju kan? Gimana cara ngurangin hedonismenya? Ya gampang aja. Kalau lu pada nih biasa pulang sekolah nongkrong, kurangin nongkrongnya gitu loh. Misal nih tiap hari pulang sekolah nongkrong, jadi ya kurangin dulu lah, seminggu sekali gitu nongkrong. Lama-lama terus dikurangin lagi 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nah, nanti lama-lama dengan perubahan yang gak terlalu signifikan itu akan membuat sebuah kebiasaan gitu loh. Wow. Membuat sebuah kebiasaan. Ya, sebuah kebiasaan. Masuk lalu tadi ya. Ya masuk lalu. Ya akan membuat sebuah kebiasaan lah, kebiasaan yang bagus. Jadi biar diri kita menahan diri buat ngeluarin duit untuk hal-hal yang nggak perlu sebenarnya gitu. Terus juga nabung sih, misal nih per hari dapat 20.000, tabungin 2.000, 5.000 lah, 15.000-nya atau 18.000-nya sekian buat beli makan, buat beli alat tulis lah sebagainya, sebagai pelajar gitu kan. Kurangin ngeluarin hal-hal yang nggak perlu lah sebagai pelajar gitu sih. Jadi walaupun dengan pemasukan kita yang terbatas, tapi pengeluaran kita bergila-gilaan. Jadi solusinya itu kita harus lebih hemat lagi ya kan. Iya. Jadi hal-hal yang belum diperlukan mungkin sebisanya tidak dibeli. Jadi kita Di budget gitu. dibudgetin. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin dari tadi kan yang jawab pertanyaan duluan kan Abang. Mungkin Abang kedua yang Gantian. Oke. Jadi pernah nggak sih Bang punya kebiasaan boros? Terus gimana sih lu ngindarinnya?
Iya kayak misal sebelumnya tuh kayak dulu gue boros banget sih, terus kayak mikir kayak gue jangan boros lagi deh gitu. Soalnya kan boros, saking borosnya, aduh boros banget. Itu mah mulus ya. Bukan boros. Jadi gimana nih Bang? Aduh, kalau kayak gini jadi buka-bukaan ini. Dulu borosnya apa coba? Dulu waktu zaman COVID lah ya. Oke. Jauh 5 Udah. tahun lalu, 5 tahun lalu 6 tahun yang masih kelas 1 SMP. Iya betul. Belajar daring, apa pakai daring kan, semuanya Iya. pakai kuota. Udah gitu game online lagi booming tuh, ML, FF, Oh iya, iya, PUBG iya. gitu kan. Iya. Nah di zaman itu tuh boros banget tuh gua top up bisa 100.000 kan. Wow kan top up bisa 100.000 sekian. Tiap minggu malah kan, tiap minggu terus ya nggak tiap minggu juga, salah nih, tiap salah minggu nih. juga, maksudnya 100.000 lah paling gede, terus 10 giga habis dalam sehari. Buset, kan. Giga. Ya, itu masih ya nggak mikir sih, belum mikir sih. Nah terus sampai suatu saat wah habis nih tabungan gue gitu kan, berarti ya udahlah gue mau gimana lagi, mau top up gak bisa, jadi kedepannya udahlah gue simpen aja duit gue, siapa tahu gue butuh lebih daripada sekedar ngikutin orang lain di game beli kota mulu gitu kan ya. Jadi di situ gue mulai coba nahan diri gue buat nggak top up, terus juga main HP ya seadanya aja biar kuotanya juga nggak boros-boros banget. Nah itu yang gue terapin sekarang, jadi gue ya bisa dibilang selalu ada pegangan lah kalau ada darurat gitu. Ada dana darurat. Ada dana darurat. Karena gue juga pernah bang, gue lagi boros, terus gue mencoba cari pegangan, ternyata yang gue pegang tangan dia gitu. Oke, berarti cara ngindarin masalah boros dari abang kita ini dengan mengurangi main HP dan juga Mengurangi main game Main game online, juga. top up gitu guys. Yang sekarang kan anak Gen Z sekarang kan lagi main Roblox nih. Oh, iya. Iya, Itu bener, banyak lagi banget tren juga tuh, tuh Roblox, guys. tuh. Kacau Jangan juga. ya, itu jangan sering-sering. Kalau bisa jangan dilakukan lagi. Terus kalau abang yang gue jemput gimana nih? Kalau misalnya tips dari gue sih, kalau misalnya kan gue pernah nonton ikut-ikutan temen nih, padahal gue tuh harus prioritasin kebutuhan gue di rumah nih. Misalnya gue butuh alat tulis, nah tentunya gue harus beli alat tulis itu dong. Tapi karena gue pengen ikut-ikutan nonton sama teman, terus ikutan makan bareng, ikutkan jadinya Itu nggak tahu. ikut-ikutan makan bareng, ikut-ikutan ngeband. Nah, ngurangin kegiatan kayak ikut-ikutan kayak gitu, FOMO, ikut-ikutan berenang. Kurangin ya, untuk sekarang mah kurang-kurangin kebiasaan buruk kayak gitu. Itu kebiasaan boros nih teman-teman. Top up buat nonton Netflix. Wah, Ya, itu buat kacau aplikasi sih. streaming Iya. gitu-gitu ya, kayak Netflix, video dan lain-lain. Nah, sekarang saran saya perbanyak nabung. Karena nabung buat masa depan. Tentunya kalau misalnya kalian mau jadi kaya, kalian invest. Terus kalau invest biasanya pakai aplikasi apa sih lu? Kalau invest biasanya kalau misalnya dari saya itu dua aplikasinya, GoPay atau salah ya? Tangannya tolong Ngapain bukan sama dikondisikan. bibit. Bukan debit tapi bibit. Bibit, Iya, bibit. Nah, Kalau abang sendiri invest nggak? Enggak sih. Oh, Oh, nggak invest. nggak. Nggak apa-apa. Beda ya, ini beda. Kita Ada yang menghargai. invest, ada yang enggak. Kan Kayak kalau abang kita bisa invest di aplikasi, abang kita bisa invest di sholat. Kalau itu mah urusannya sama Tuhan, bukan sama dompet. Kelas. Oke teman-teman, mungkin cukup pertanyaan dari kita juga Betul. karena kita juga udah dapat banyak banget nih. Banyak Hal banget baik dari pelajaran. kita juga kayak kita udah dapat tips yang baik, kita dapat
cara hemat dengan baik, juga dapat pesan-pesan nih dari abang kita. Oke bang, sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah kata buat teman-teman kita sana biar bisa hemat nih. Oke, kalau misalnya tips dari gue sih tentunya jangan boros, hemat, jangan mengulangi kesalahan masa lalu, harus upgrade, harus ubah mindsetnya, jangan downgrade ya teman-teman. Itu sih dari gue. Oke, kalau dari gue sendiri ya paling kurangi hedonnya, jangan terlalu sering-sering beli sesuatu yang sebenarnya nggak lu perlu. Ya 1-2 kali nggak masalah, cuman jangan tiap hari, jangan sebulan sekali ya, kurang-kurangin lah. Terus nabung. Kalau lu pada yang jago invest, ajarin tuh temennya tuh biar invest, biar makin banyak duit lu. Ya udah sih itu aja dari gue, nggak banyak. Kita kasih tepuk tangan. Jadi sekian dari PABP. Sorry, Oke, teman-teman terima kasih Terima kasih. buat perhatiannya dan juga sudah menonton PAB dengan baik. Terima kasih juga buat narasumber kita udah datang ke PAB kali ini ya, yang udah hebat ngejawabnya, udah keren banget. Sekian dari PAB kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ciao. Bye guys. Bye guys, see you. Dulu borosnya apa coba? Oh itu. Oh itu. Terima kasih Atlas. Atlas lagi. Kayak beli